Ridwan Kamil itu ya kemungkinan sangat kecewa lah ketika sudah hijrah ke Golkar dan bahkan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tetapi tiba-tiba ada putusan MK dari PDIP bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya seperti Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Dan saat ini kalah. Ya, sudah kalah tiba-tiba rumah digeledah KPK. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, memang sangat mengejutkan pada saat lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK. Nah, itu bahkan juga membuat semuanya terkaget-kaget. Ya seperti halnya dari Golkar. Bahkan Golkar juga menegaskan tak terkait dugaan Ridwan Kamil yang digeledah KPK. Beliau kader baru. Nah, ini seolah-olah cuci tangan ya, karena Ridwan Kamil diketahui kader Golkar. Ya memang sih baru saja menjadi kader Partai Golkar, tetapi seolah-olah cuci tangan ya, bahkan menyebut ini kader baru lah dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau misalkan Ridwan Kamil menjadi gubernur pasti sangat berbeda lah ya. Karena kalau kita lihat pada saat lalu bahkan kalah oleh Pak Pramono Anung, tiba-tiba ditinggal ya. Nah, yang cukup unik sebenarnya Golkar tidak meninggalkan Ridwan Kamil sih. Golkar itu akan memberikan bantuan hukum terhadap Ridwan Kamil, tetapi Ridwan Kamil yang susah dihubungi. Nah, ternyata bukan Golkar yang meninggalkan Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil yang susah dihubungi ya. Apakah Ridwan Kamil sudah meninggalkan Golkar? Ya kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan Ridwan Kamil sulit dihubungi seusai rumahnya digeledah. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Kenapa ya susah dihubungi ya? Seharusnya kan memberikan klarifikasi, datang memberikan tanya jawab kepada media pers dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak. Ini kan seharusnya masyarakat kan ingin tahu lah setidaknya ada apa dengan Ridwan Kamil. Kalau kita lihat semenjak dikalahkan oleh Pak Pramono Anung, itu bahkan terkesan hilang ya dari kabar pemberitaan. Bahkan jarang sekali media-media itu memberitakan Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil kecewa berat ya terkait dinamika pada pilkada yang lalu? Ya, menurut saya Ridwan Kamil itu cocoknya di Jawa Barat. Di Jawa Barat pastinya akan menjadi gubernur lah. Menurut saya elektabilitas Ridwan Kamil itu cocoknya di Jawa Barat. Tetapi tiba-tiba hijrah ke Jakarta dan akhirnya juga kalah dengan Rano Karno dan Pak Pramono Anung. Nah, ini juga apakah Ridwan Kamil merasa kecewa karena saat ini sudah tidak menjadi apa-apa? Kita juga tidak tahu. Yang jelas Ridwan Kamil itu ya kemungkinan sangat kecewa lah ketika sudah hijrah ke Golkar dan bahkan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu kayaknya Ridwan Kamil yang akan menang, karena sebelum putusan MK Ridwan Kamil itu akan berhadapan dengan Dharma Pongrekun. Nah, otomatis Ridwan Kamil pada saat lalu pede akan menang di Jakarta. Tetapi tiba-tiba ada putusan MK, dari PDIP bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya seperti Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Dan saat ini kalah. Ya, sudah kalah tiba-tiba rumah digeledah KPK. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. JPNN.com, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sulit dihubungi seusai rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB pada 10 Maret yang lalu. Sampai hari ini kami masih berusaha menghubungi, kata Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat. Dia mengatakan sampai hari ini Partai Golkar kesulitan berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. Adapun komunikasi yang dilakukan itu untuk menawarkan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil. Jujur saja, kami masih berusaha menghubungi baik melalui keluarganya untuk seperti tadi tawaran kami untuk memberikan pendampingan. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi, ungkapnya. Iswara mengatakan bidang advokasi DPP Partai Golkar bisa saja memberikan pendampingan hukum apabila dibutuhkan Ridwan Kamil. Namun demikian, hal tersebut tetap harus dikomunikasikan dengan jajaran pimpinan. Iswara menambahkan, dalam jajaran partai Ridwan Kamil merupakan Ketua DPP Bidang Kajian Publik dan Pemerintahan. Kami dari Golkar akan menawarkan
kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum karena beliau adalah kader Partai Golkar, ucapnya. Ya, tapi kenapa ya sulit dihubungi ya Ridwan Kamil ini ya? Ada apa? Dan seolah-olah itu menghilang ya dari kabar pemberitaan mulai apa? Mulai sesudah pilkada itu terkesan sangat tidak pernah terlihat ya di pemberitaan media manapun. Nah, bahkan pada saat lalu juga ditanggapi oleh Pak Jokowi ya, semua proses hukum harus kita hormati. Wah, ya seperti itulah. Apakah ini juga termasuk mulai lepas tangan ya? Ya, kita tidak tahu juga sih. Presiden ke-7 Jokowi mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui bahwa rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, saya kaget, ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada 13 Maret. Sebagai sesama kepala daerah, Jokowi dan Ridwan Kamil memiliki hubungan yang cukup dekat. Ketika menjabat sebagai presiden, Jokowi beberapa kali memberikan kepercayaan kepada RK dalam berbagai kesempatan termasuk sebagai kurator Ibu Kota Nusantara. Dalam pemilihan presiden, keduanya juga berada di pihak yang sama dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya, seperti itulah. Tetapi bahkan kalau kita lihat dari PDIP juga mulai ditinggal oleh Pak Jokowi ya pada saat lalu. Bahkan juga dari kader-kader PDIP ikut andil dalam pemenangan Pak Jokowi pada saat lalu, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan menjadi presiden hingga 2 periode. Tetapi saat ini kan juga berakhir ditinggal oleh Pak Jokowi ya. Nah, apakah juga Ridwan Kamil mulai ditinggal berlahan oleh Pak Jokowi dan bahkan juga Golkar? Kalau kita lihat dari sini memang terkesan Golkar meninggalkan Ridwan Kamil ya. Beliau kader baru. Wah, gara-gara kader baru ini juga sangat lucu sekali ya. Dari sini dikomentari oleh The Lone Wolf, memang harus dibuang karena sudah jadi kartu mati untuk Raja Oslo. Kalau dipertahankan bisa berbahaya untuk Raja Oslo gitu ya. Cuma digeledah doang sama dong seperti Jatim. Politik memang ngeri, habis mandi sepah dibuang. Lain cerita kalau RK unggul di DKI Jakarta. Ya, kemungkinan lain cerita kalau Ridwan Kamil unggul di DKI Jakarta dan menang menjadi gubernur saat ini. Sangat berbeda sekali, tapi kenyataannya kan tidak ya. Entahlah, Golkar akan tawarkan pendampingan hukum, tapi Ridwan Kamil susah dihubungi. Lelaki tidak bercerita. Apakah Ridwan Kamil, wah, duitnya diterima, orangnya dibuang. Nasib oh nasib. Satu calon berat 2029 disingkirkan, menyusul Anies. Wah, cuci tangan. Iya, apakah memang demikian ya? Kalau kita lihat itu memang Ridwan Kamil elektabilitas cukup mentereng ya. Kalau kita lihat pada Pilkada 2024 ya. Bahkan juga bersaing ketat dengan nama-nama besar lainnya seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama. Nah, apakah ini juga untuk menyingkirkan lawan-lawan pada Pilpres 2029? Otomatis lah kalau menurut saya Ridwan Kamil dengan elektabilitas yang cukup tinggi pastinya akan menarik setidaknya masyarakat Indonesia untuk memilih Ridwan Kamil kalau misalkan Ridwan Kamil ikut pada kontestasi Pilpres 2029. Apakah demikian ya? Saat ini untuk mengkerdilkan setidaknya elektabilitas dari yang setidaknya tokoh-tokoh yang akan mengikuti pada Pilpres 2029. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.